Why don't we give Pastor Dan a... Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Dan Stefan. Amen. Good to be here this morning. Luar biasa untuk bisa di tempat ini pada pagi ini. We heard some great preaching. Kita telah mendengarkan khotbah yang sangat luar biasa. And God is going to bring some great deliverance today. Yang mana Tuhan akan membawa suatu pembebasan yang sangat luar biasa pada pagi ini. Acts 16, if you have a Bible. Kisah para Rasul pasal 16. The old story is that for 10 years, the Greeks tried to enter a city by the name of Troy. Yang mana untuk 10 tahun ada suatu cerita di mana Yunani mencoba untuk menembus kota Troya. But the city had great walls. Namun mereka memiliki dinding yang sangat tebal. And so they couldn't get in for 10 years. Dan di yang mana akhirnya Yunani ke tempat itu selama 10 tahun, ada fotonya. And so what they did was they got a Trojan horse. Yang mana akhirnya apa yang mereka lakukan, No, mereka we don't have the photo. Okay. So they made a very, very large horse jadi mereka membuat patung yang sangat besar as a gift. sebagai suatu pemberian. And they hid their men inside the horse. Dan mereka akhirnya menyembunyikan pria di dalam kuda itu. And so the city of Troy, they welcomed the gift. Jadi kota Troya akhirnya mereka menyambut pemberian tersebut. They celebrated the gift. Mereka merayakannya. They were so happy they got a gift. Mereka begitu senang karena mereka mendapatkan pemberian. And then in the middle of the night, Dan di tengah-tengah malam, when they were sleeping, ketika mereka sedang tertidur, the men came out of the large horse para pria yang keluar dari kuda tersebut, and they attacked the city. dan akhirnya mereka menyerang kota itu. So the city didn't fall by an outside attack, Yang mana kota ini tidak terjatuh akhirnya karena ada suatu tantangan serangan. but what they allowed inside. Tetapi oleh karena apa yang mereka izinkan untuk masuk. And many churches fall the same way. Yang mana banyak sekali gereja dengan cara yang sama. It is not the devil's attacks on the outside. Yang mana bukan seperti iblis ada di luar menyerangmu. It's the devil's attacks on the inside. Yang akhirnya mereka menyerang malah di dalamnya. Not everyone in your church is sent by God. Tidak setiap orang di gerejamu adalah dikirim oleh Tuhan. Sometimes the devil wants to destroy your church. Terkadang ingin iblis untuk membasmi gerejamu. And Satan sends them. Kemudian iblislah yang mengirim mereka. Oh, there's the horse. It's a nice horse. Gambar kudanya. And so they hid inside that horse and attacked the city. Jadi mereka menyembunyikan mereka dari dalam kuda tersebut kemudian menyerang kota. We got there eventually. Amen. Matthew 7:15, Jesus says ravenous wolves are going to come. Yang mana dalam Matius 15 Yesus mengatakan bahwa akan suatu malam yang akan datang. The word ravenous means hungry to the point of rage. Yang mana kata rakus artinya dia sangat ingin untuk menyerang. Aggression. Begitu agresif. And that is what's happening in our churches today. Dan itu yang terjadi di gereja kita pada hari ini. So I want to preach a sermon titled Satan Sent Them. Saya ingin berbicara mengenai setanlah yang mengirim mereka. And I pray every pastor is listening. Dan saya berdoa pada pastor pada malam As the ini. shepherd of your church, Sebagai gembala dari you gerejamu. must protect your flock. Kamu harus melindungi kawanan dombamu. Acts 16:16. Now it happened as they went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation." She did this for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very hour. Kisah para Rasul 16-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Let's look firstly at being diverted through the demonic. Mari kita berbicara mengenai dialihkan oleh karena kuasa setan. We live in a tech age, Yang mana technology age. kita hidup dalam dunia teknologi, We're so connected today. kita sangat terhubung satu sama lain. WhatsApp. WhatsApp, I speak to pastors all the time. saya berbicara dengan pastor beberapa Speak kali, to Pastor Ralph. berbicara kepada Pastor Ralph. I'm in New Zealand.
Yang mana saya di Selandia Baru, He's over here, dia di sini, yet we can still connect. tapi masih kita bisa terhubung. But despite us being connected by technology, Meskipun kita bisa terhubung oleh karena teknologi, many people have a lot of loneliness in their heart seringkali orang mengalami yang namanya kehampaan dalam hati mereka. because God made us to be relational beings. Oleh karena kita menciptakan kita untuk bisa memiliki yang namanya relasi. Adam was a perfect creation, Adam adalah seorang ciptaan yang sempurna. but he was alone, and God said that's not good. Namun dia akhirnya menyendiri dan Tuhan mengatakan itu tidak baik. And when you live alone, you are outside of the will of God. Ketika saudara hidup sendirian, saudara sedang di luar dari kehendak Tuhan. Ephesians 4 says when one falls, he's in big trouble if he falls alone. Yang mana Efesus 1 mengatakan ketika seseorang terjatuh dan akhirnya dia akan terjatuh karena tidak ada teman. If you're alone when you're attacked, you will be defeated. Ketika saudara sendiri dan diserang, saudara akan dikalahkan. And we know it's not good to live alone, Dan kita tahu bahwa kita tidak baik untuk hidup sendirian saja. but so does the devil. Tetapi begitu juga dengan si iblis. And so one way the devil attacks his church, Jadi salah satu cara iblis untuk menyerang gereja, he sends people in to destroy. yang mana dia mengirimkan orang untuk membasmi. David was alone, Daud yang sedang sendirian, and Bathsheba appeared. kemudian muncullah si Bathsheba. Joseph was alone, Yusuf yang sendirian, and Potiphar's wife appeared. kemudian istri dari Potifar muncul. In our text, Paul and Silas, they're working hard. Dalam teks kita, Paulus dan Silas mereka bekerja keras. They're on the way to prayer. Mereka mau berdoa. They're on the way to the Bali rally. Perjalanan untuk ke Bali Rally. They're not lukewarm. Mereka tidak kelihatan di luar itu. They are serving the Lord with all their heart. Tetapi mereka sedang melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. But then a slave girl meets them. Kemudian datanglah seorang wanita tenung menjumpai mereka. The word meet means to come from an opposite direction. Yang mana artinya dia harus menentang mereka. And there are going to be people in your life that come from an opposite direction. Dan akan ada orang di sekitarmu dalam hidupmu yang akan datang dari suatu keadaan yang menentangmu. An opposite direction spiritually. Yang mana arah yang berbeda secara spiritual. They walk into your life, either family or friends, Mereka akan memasuki kehidupanmu, apakah keluarga, teman, even in church. bahkan di gereja. Our text says she had a spirit, number one, Ayat kita mengatakan bahwa dia memiliki roh, the spirit of divination. yaitu roh tenung atau ramalan. That is speaking on the behalf of the demonic. Yang mana berbicara atas nama kuasa setan. That she was speaking physical words Yang mana dia mengatakan sesuatu secara fisik. that was spiritually stirred by the demonic. Tetapi secara spiritual digerakkan oleh kuasa iblis. There are people who speak, Ada orang-orang yang mana ketika mereka berbicara, but they speak out of a demonic spirit. yang mereka katakan adalah dari kuasa si setan. Not every person is judged by simply the words that they say, Tidak setiap orang mereka dinilai dengan secara sederhana apa yang mereka katakan. because there is a spirit behind the words. Karena sebenarnya ada suatu roh yang ada di belakang perkataan sekedar itu saja. Number two, she was sent Kemudian yang kedua dia dikirim. by her masters to Paul. Yang mana oleh tuan-tuan dari tenungan-tenungan itu. And the devil is still sending people with a bad spirit to you. Yang mana si iblis tetap mengirimkan orang-orang dengan kuasa roh yang berbeda untuk bisa menghancurkanmu. To pull you out of the will of God. Untuk bisa menarimu keluar dari kehendak Tuhan. As I look back on my life and all the times I wasn't doing well, Ketika aku balik ke hidupku sebelumnya, ketika aku tidak baik-baik saja. it was always because there was someone in my life that shouldn't be there. Selalu dekat saja, ada aja orang yang mana ada dalam hidupku seharusnya tidak di tempat itu. When I was a teenager, Yang mana ketika aku masih we had remaja, powerful services at church. memiliki ibadah yang sangat luar biasa di gereja. And then I get in my friend's car to go home, Kemudian ketika aku membawa temanku ke rumah, and he's playing worldly music. kemudian dia memainkan lagu-lagu duniawi. Why would you do that? Oke, kenapa kamu mau mainkan itu? You just sang holy, holy is the Lord, Barusan kamu menyanyikan, oh Tuhan engkau begitu rohmu. and now you're singing songs full of lust in the car? Dan sekarang di mobilku kamu harus memainkan lagu yang penuh dengan nafsu ini. Does that happen here in Indonesia as well? Apa itu terjadi di Indonesia juga? Should we check your Spotify or? Boleh kita cek playlist Spotify-mu? Come on, we should check it. Put it on the Okay. screen. Hey, what's up with that? Nanti kita tampilkan di layar. Okay. I had a very good friend, probably my best friend. Saya memiliki kemungkinan lah sahabatku. We'd meet for coffee multiple times in Auckland throughout the week. Beberapa kali kita ketemu di Auckland untuk coffee shop. He gave me advice, Dia memberikan nasihat. good advice, Nasihat yang baik. advice I listened to, Yang mana nasihat yang aku and it dengarkan. helped me. Dan menolongku. But he was two-faced.
Tetapi dia memiliki dua roh. He was one of the most two-faced people I've ever met in my life. Yang mana dia ada seseorang yang paling memiliki muka dua dalam hidupku. On one side, he looks like an angel. Yang mana satu sisi dia seperti malaikat. And the other side, he looks like a fallen angel. Kemudian yang mana di sisi lain yang penuh seperti ibarat malaikat. Because not everyone in your life was sent by God. Karena tidak setiap orang dalam hidup dikirim oleh Tuhan. Even before I got married to my wife, Beck, Bahkan ketika sebelum aku menikah dengan istriku I was Beck, engaged to another girl. yang mana saya bertunangan dengan seorang wanita. If I married that girl, Kalau misalnya saya sudah menikahi I wanita wouldn't be ini, preaching today. saya tidak akan berkhotbah pada hari ini. She married another man, Dia akhirnya menikahi pria lain. and a couple of years later, they got divorced. Dan setelah beberapa tahun setelahnya mereka harus cerai. That would have been me. Yang mana dalam hal ini, So men, be careful who you start dating. jadi pria berhati-hatilah kamu mau mulai berpacaran dengan siapa. We'll talk about that in a second. In 2 Samuel 13, Dalam 2 Samuel 13, Amnon is struggling with lust. He's tempted with lust. Amnon yang bergumul dengan nafsu. And that's not bad just because there's temptation. Dan ini bukan hal yang buruk karena If- tetap akan ada suatu godaan. If someone says, I'm never ever tempted with lust, Kalau saudara mengatakan saya tidak akan pernah tergoda dengan yang namanya nafsu, they're a liar. That's a lie. itu bohong. But a friend gets involved. Tetapi ada teman yang terlibat, His friend Jonadab, yang mana temannya ada di sini. the Bible says, a crafty man. Jonadab yang adalah seorang pesihir. He's an evil man. Dia adalah seseorang yang penuh dengan sikap keiblisan. And he convinces him to rape that woman. Yang mana akhirnya dia meyakinkan dia untuk bisa memperkosa wanita tersebut. And 2 years later, Amnon is murdered because of what he did. Yang mana akhirnya 2 tahun setelahnya Amnon harus terbunuh oleh karena apa yang dilakukan. Amnon means faithful or trusted. Yang mana Amnon sebenarnya artinya adalah setia atau dipercaya. He is the son of King David. Dia adalah pria anak dari Raja Daud. He may have been a future king, Dia mungkin saja bisa menjadi raja selanjutnya. but he was murdered. Tetapi dia akhirnya dibunuh. He committed a horrible act of rape, Dia melakukan suatu kekejian yang sangat mengerikan. not because he was tempted, Bukan karena dia digoda. but because he listened to who Satan sent. Namun oleh karena dia mendengarkan nasihat yang dikirim oleh si iblis. You must be very careful who you listen to. Saudara harus berhati-hati kamu mendengarkan nasihat siapa. People do the craziest things. Yang mana orang-orang pada melakukan hal-hal yang gila. They leave their family, Mereka meninggalkan keluarga, they leave their church, gereja, they go start a new life overseas, kemudian memulai kehidupan baru di luar negeri. not because they're listening to God, Bukan karena mereka sedang mendengarkan but Tuhan, they're listening to people that Satan sent. tetapi mendengarkan orang-orang yang dikirim oleh iblis. So let's look secondly at developing discernment. Kedua yaitu untuk mengembangkan pengetahuan atau pengertian kita. We were in Papua New Guinea a couple of weeks ago, Pastor Elliot, Papua Nugini beberapa minggu yang lalu bersama Pastor Elliot. and I went shopping to get my kids some t-shirts. Ketika aku berbelanja bersama dengan anak-anakku untuk membeli baju, And at the shopping center, there's a big metal detector. kemudian di daerah shopping center tersebut ada suatu besi yang begitu I besar. said, why is there a metal detector at the shops? Kemudian kenapa ada pendetektor di sini di tempat mall ini? He says, because people have knives and guns. Kemudian karena ada orang-orang yang membawa senjata. I don't want to go shopping anymore. Dan saya mengatakan, oke, saya nggak mau masuk sini lagi. You can't see the knife. Kamu nggak bisa melihat pisau tersebut. You need something else to detect it. Harus ada pendeteksi metal. Wouldn't it be good if, a new person came into church Bukankah baik kalau misalnya ada orang masuk ke gereja, and you had like a demon checker, and you're like, beep, 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 beep. kemudian ada radar untuk mengecek setan. And you go on and the beep, 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 rah! I was like, oh, no, send it back, send it back. Kick it. Terus kamu menyimpan. Push them down the stairs. Very bad. But the people that come into your life, you don't know. Tetapi orang yang memasuki hidup kamu tidak bahkan tahu. They might be your best friend. Mungkin saja mereka adalah sahabatmu. They might be your best disciple. Mungkin adalah murid-murid terbaikmu. You don't know. Kamu tidak tahu. That's why you need discernment. Itulah sebabnya saudara perlu memiliki yang mana pemahaman. Think about the men on the boat when Jonah came onto the boat. Pikirkanlah pria dalam kapal tersebut ketika akhirnya Yunus memasuki kapal itu. Jonah's a great guy. Yang mana Yunus adalah orang yang sangat luar biasa. Jonah paid the money. Yang mana dia membayar harga tersebut. Jonah is going to help on the ship. Yang akan membantu kru kapal. He's going to sweep the deck. Kemudian dia hanya akan berenang. He's a blessing.
Dia menjadi berkat. But then the storm comes, Tetapi datanglah badai. and God was going to pull the ship apart, the Bible says. Kemudian yang mana Tuhan akan mau mengoyakkan kapal tersebut seperti dikatakan Alkitab. All because Jonah was there. Oleh karena Yunus di tempat itu. Other people were going to pay because of Jonah. Orang lain harus membayar harga karena ada Yunus di tempat itu. And I've seen churches torn apart Dan saya mau mengatakan ada si iblis yang ingin mengoyakkan gerejamu. because someone was in there that shouldn't be there. Oleh karena ada seseorang yang ada di tempat itu dan seharusnya tidak ada di And tempat itu. other people paid the consequences. Dan akhirnya orang lain harus membayar konsekuensi itu. So the answer is discernment. Jadi jawabannya adalah pengertian atau pemahaman. That's a spiritual ability to understand right from wrong, Ini adalah sesuatu kemampuan spiritual untuk memahami salah atau benar. from the enemy's voice to God's voice. Apakah itu suara si iblis atau mungkin suara Tuhan? So the question you have this morning, Pertanyaan yang kita miliki pada pagi ini, how does the devil get into our lives? bagaimana si iblis memasuki kehidupan kita? Who does Satan send to destroy us? Siapakah yang dikirim oleh si iblis untuk Great question. akhirnya Great question. menghancurkan kita? Two main ways. Pertanyaan yang sangat luar biasa ada dua. Number one is through romantic relationships. Yang pertama itu relasi romantis. Most often when people leave the church, Yang mana seringkali orang meninggalkan gereja it's not because they don't believe in doctrine. bukan karena mereka tidak percaya doktrin, It's because they got a baby mama on the side. tetapi mereka memiliki baby mama di sisi. I found a man of God. Oh, saya menemukan pria dalam Tuhan. He drinks a little bit Yang mana dia sedikit bermimpi, menghayal, and he's married, kemudian dia akhirnya menikah but he is God's man for my life. dan dia adalah pria Tuhan dalam hidup. Get out of here, man. Oh ya, dia udah di sini, oke? Samson, Yang mana the Simpson, strongest man to ever live, yang mana orang yang paling kuat yang pernah hidup, his birth was revealed through an angel. yang mana ketika dia lahir diungkapkan oleh seorang I malaikat, think it's only him and Jesus that were foretold by an angel about the birth. yang mana saya rasa hanya Simpson dan Yesus yang diungkap oleh malaikat mengenai kelahiran mereka. He got caught up with the wrong girl. Ya, tetapi dia akhirnya yang mana harus memiliki relasi dengan wanita yang salah. Satan sent Delilah to ruin him. Yang mana setan mengirimkan Delila untuk akhirnya menghancurkan dia. Sorry if your name is Delilah. Jadi kalau saudara namanya Delila malam ini, We'll call you Delily or something. I don't know. saya akan manggilmu Delili. She said, entice him. Yang mana dia mengatakan godalah dia. The men said, so we can overpower him. Kemudian yang lain mengatakan akhirnya taklukkan dia. And we will give you 1,100 pieces of silver. Dan kami akan memberikan kamu 1.100 pecahan dari logam. Jesus was sold for 30 pieces of silver. Yang mana Yesus sendiri hanya 30 saja. But they were going to give her 1,100 pieces of silver. Tetapi mereka akan memberikannya 1.100 dari potongan ini. Because the devil hates strong men. Karena si iblis membenci akan pria-pria yang kuat. And so he sends you Delilah. Dan dia akhirnya mengirimkan si Delila. You know when you see a really ugly guy Yang mana apakah saudara tahu ketika ada seorang begitu mengerikan, with a really good looking girl, kemudian bersama dengan wanita yang sangat cantik, something doesn't work here. tidak akan Maybe God, the devil blinded her eyes. mungkin saja si iblis menutupi How are you matanya. together? Bagaimana bisa bersatu nih dua orang? Satan sent her. Si iblis yang mengirimkannya. That girl is poison. Yang mana wanita itu sangat beracun. Single men, are you listening? That girl is poison. Yang mana saya mengatakan bahwa wanita itu yang mana beracun. That girl at work, Yang mana itu tidak akan terjadi. she's poison. Dia sangat beracun. The girl down the street, Yang mana wanita-wanita di jalanan. that girl that you're following up. Wanita yang kamu follow up. Get out right now. Just get out. Get out. Keluar, mending keluar. Oswald Chambers said, Satan doesn't come to you with horns and a pitchfork. He comes disguised as everything you ever wanted. Oswald Chambers mengatakan yang mana si iblis tidak datang dengan tanduknya kemudian dengan garpu rumputnya, tetapi dia datang dalam suatu persembunyian akan segalanya yang ingin kamu miliki. And so she might look beautiful, but she might have horns. Yang mana mungkin dia tidak tampan atau memiliki tanduk. And that guy was not sent by God. Yang mana orang itu tidak dikirim oleh Listen, Tuhan. young ladies, don't fall for the trap. Dengarkan wanita-wanita muda, janganlah akhirnya terjebak. He treats me so kind. Oh, dia sedikit baik. He's so powerful. Oh, sangat luar biasa lah. He's such a mighty man of Oh, God. sungguh luar biasa dalam Tuhan. Then why are you hiding it from your pastor? Ya, tetapi masalahnya,
Or this one, I just feel more comfortable around the opposite sex. Atau saya lebih nyaman dengan di sisinya. I'm sure you do. Oke. So stop it. Tapi sekarang berhentilah. Okay, all right. Romantic relationships, number 1. Number 2 is through religious people. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang religius. The woman in our text, Yang mana wanita dalam teks kita, she said all the right words. dia mengatakan semua perkataan dengan benar. These people are sent by God, Yang mana orang yang telah dikirim oleh the Tuhan. Most High God. Yang mana pria yang sangat luar biasa. They proclaim salvation, Yang mana mereka menyatakan keselamatan. but her spirit was off. Tetapi masalahnya rohnya itu berbeda. She had a demonic spirit. Dia memiliki roh tenung, roh setan. Pastor, Stop worrying about what they say. yang mana berhentilah untuk mencemaskan apa yang mereka katakan. Oh, they said my sermons are so good. Mereka mengatakan, khutbahku hari ini sangat luar biasa. I've never heard preaching like this before. Saya belum pernah mendengar khutbah seperti ini You are sebelumnya. God's man. Kamu adalah umat Tuhan. Relax. Oh, We're not that good preachers. enggak sebaik itu. But they go for our ego. Tetapi mereka menembus ego kita. The Bible, in our church one time, Yang mana ada di gereja kita suatu kali, this guy came and he would always compliment my sermons. yang mana ada pria ini yang datang masuk gereja, kemudian And he dia selalu seemed like memuji khotbahku. he seemed like a really nice guy. Dia kelihatan seperti pria yang luar biasa. He's always said, Pastor, great sermon. That really helped me. Dia mengatakan, pastor, khotbah yang luar biasa menolongku. Thank you so much. Terima kasih banyak. He was a wolf Dia ada seorang serigala acting like a sheep. yang mana bertindak seperti seekor domba. And he pulled out a great man in our church. Dan akhirnya dia harus menarik keluar pria luar biasa dari gereja So I kami. called him Jadi akhirnya saya mengatakan kepadanya. and he answered the phone. Kemudian dia akhirnya, The first thing he said, yang mana ketika dia menjawab, yang dia katakan adalah, not hello. bukan adalah halo. He said, I didn't tell him to leave the church. Saya tidak mengatakan untuk bisa meninggalkan gereja. Stop lying, you wolf. Kemudian saya katakan, kamu berhenti berdusta, hai serigala. And they'll send them into your church, ma'am. Kemudian yang mana ada seseorang yang dikirim ke gerejamu. Don't build your church on religious people. Janganlah bangun gerejamu atas orang-orang beragamawi. Oh man, they were just looking for a church and they found us. Praise God. Yang mana mereka sedang mencari-cari gereja, kemudian mereka temukanlah gereja ini, puji Tuhan. Jesus didn't say go into all the world and find people that are looking for a church. Dia sudah mengatakan pergi ke seluruh dunia, kemudian temukanlah orang yang ingin menemukan gereja. All heaven doesn't rejoice when one person transfers churches. Yang mana surga tidak akan bersuka cita ketika seseorang dari gereja satu ke gereja yang lainnya. It rejoices when a sinner gets saved. Tetapi surga akhirnya bersuka cita ketika ada seorang pendosa diselamatkan. I am not trying to get people from other churches. Saya tidak mencoba untuk mendapatkan orang dari gereja lain. They come and say, we're from this other church. Namun mereka datang mengatakan, saya dari gereja ini. And I said, oh, that's good. Dan saya mengatakan, oh ya baik. Go back. Oke, balik. I don't want you here. Saya tidak mau kamu di sini. You shouldn't want them there. Seharusnya kamu nggak tinggalkan gerejamu. We're not here to take people from other churches. Kita tidak di sini untuk It's mengambil getting dari very gerejamu. quiet up in here. Yang mana nggak dibutuhkan kamu ke sini dan ke sini lagi. But they're so easy to work with. Tetapi mereka sangat mudah yang mana untuk kita ambil kerjasama. Yes, until Ya, they destroy your church. yaitu untuk bisa akhirnya menghancurkan gerejamu. In 1 Kings 13, 1 Raja-Raja 13, there's a young prophet, ada seseorang nabi yang muda, powerful man of God. yang mana seorang umat Tuhan yang luar But there's biasa. an old prophet, Tetapi adalah nabi yang sudah tua. and he says, I'm a prophet just like you. Dan dia mengatakan, saya seorang nabi sama seperti And I itu. want to bring you some bread and water. Dan saya akan membawamu roti dan air. In fact, God told me to give you bread and water. Yang mana sebenarnya Tuhan mengatakan kepada aku untuk membawamu hal ini. But God told the young man, don't have any bread or water until you get back. Tetapi Tuhan mengatakan kepada pria muda ini, janganlah ambil roti dan juga air sebelum kamu balik. But unfortunately, he listened. Namun masalahnya, dia mendengarkan si nubuatan yang tua ini. And the Bible says a lion ate him. Yang mana akhirnya Alkitab mengatakan seekor singa harus membinasakannya. I don't want to be eaten by a lion. Saya tidak mau dimakan oleh seekor singa. I don't want your church to be eaten by lions. Saya tidak mau gerejaku akhirnya dibinasakan oleh singa. So when religious people come into your church, Ketika orang beragamawi memasuki gerejamu, oh, I just feel so much love here. saya merasakan God has kasih yang called besar me di sini, here. yang mana Tuhan memanggilku di sini. No, he hasn't. Enggak. Go speak to our pastor. Berbicaralah kepada pastormu. Amen? Amin.
Take him to your pastor straight away. Kemudian langsung bawa dia ke pastormu, langsung saja. Protect your church. Lindungilah gerejamu. And listen, if you're here this morning Dan dengar ketika saudara pada and you want pagi to try and ini, take people from our church, yang mana ketika ada seorang membawa ke gereja lain, us shepherds have very big sticks yang mana gembala kita memiliki tongkat yang sangat besar, and we're not afraid to use them yang tidak akan takut untuk memakai because we need to tongkat protect besar God's itu. church. Sebab kita gembala untuk melindungi domba-domba kita, gereja kita. Did you know some religious people said the rapture was going to happen a couple of weeks ago? Ada beberapa agama mengatakan sebenarnya pengangkatan sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Did you know some people in our fellowship believe them? Yang mana beberapa orang di persekutuan kita percaya akan hal tersebut. My friend asked the guy, okay, give me your car keys then. Yang mana teman saya mengatakan, gimana dengan hal ini? He didn't want to give it. Yang mana dia tidak mengerti. Religious people. Orang-orang beragama. Galatians 5, you ran well. Who hindered you from obeying the truth? Yang mana Galatia 5, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Not what hindered you. Bukan mengenai apa yang kamu lakukan. Who hindered you? Siapa yang berbicara kepadamu? We had a guy come to in one of our baby churches recently, Ada seseorang pria memasuki baby church kita and he wanted to leave the church dan dia ingin meninggalkan gereja because he doesn't believe in tithing anymore. karena dia tidak percaya untuk persepuluhan lagi. And so I told the pastor, Dan saya berkata kepada pastor, let him go rob God from another church. biarkanlah dia untuk pergi ke gereja That's lain. fine, see you later. Kalau dia mau pergi silakan. But we found out he was talking to an old rebel. Tetapi yang ternyata kita menemukan bahwa dia saat itu sedang berbicara dengan para pembangkang pemberontak It's sebelumnya. not that you don't believe in tithing. Bukan sebenarnya karena dia tidak percaya akan You are persepuluhan. connecting to the wrong people. Tapi dia berkoneksi dengan orang-orang yang lama yang mana pemberontak. Satan disguises himself as an angel of light. Yang mana iblis mempura-purakan dirinya untuk menjadi seorang malaikat akan terang. So we need discernment. Dan kita perlu memiliki How do you pengertian. get discernment? Apakah saudara memiliki pemahaman Two ways. tersebut? Number one, you need to get it from heaven. Yang pertama untuk mendapatkan pemahaman You itu dari need surga. to pray, God, give me discernment. Saudara perlu berdoa, oh Tuhan berikan aku pemahaman ini. Every pastor here, you must be praying for discernment. Setiap pastor di tempat ini perlu berdoa untuk yang namanya pemahaman. And if you cry out for discernment, Kalau saudara berseru untuk yang namanya pemahaman ini, God will give it to you. Tuhan akan memberikannya kepadamu. Solomon prayed for an understanding heart, Salomo berdoa untuk hati yang mau memahami. and God gave it to him. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo. Proverbs 2 says, if you cry out for discernment, Jikalau engkau berseru kepada pengertian, God will give it to you. dan Tuhan akan memberikannya So kepadamu. pray for discernment all the Dan time. berdoalah untuk suatu pengertian pemahaman sepanjang waktu. And not only do we need to pray, Yang mana bukan hanya sekedar berdoa saja. you need your help from headship. Yang mana saudara membutuhkan pertolongan dari pemimpinmu. Your leaders see things you can't see. Pemimpin melihat sesuatu yang tidak dapat saudara lihat. That's why you need to ask questions. Itulah sebab saudara perlu menanyakan yang namanya pertanyaan. Help me with this. Tolong aku pastor untuk hal ini. Get your leader's point of view. Yang mana bolehkah pemimpinmu menunjukkan kamu? Because leaders see things you can't see. Sebab pemimpinmu melihat sesuatu yang tidak dapat kamu lihat. And then we have to call our pastor. Dan kemudian kita harus menelpon pastor kita. 20 people left the church. Yang mana 20 orang meninggalkan gereja. Why? Ada apa? Because this person came in and they took him out. Kemudian karena ada orang masuk, kemudian membawa mereka And he's going semua. to say, why didn't you call and ask? Kemudian dia mengatakan, kenapa kamu belum panggil sebelumnya? What are we going to say? Kita sekarang mau bicara apa? Let's stay here for a second. Pastor, do you ask questions from your pastor? Pastor, apakah kamu menanyakan pertanyaan untuk pastormu? Are you being a bad shepherd and letting wolves in? Atau kamu menjadi domba yang tidak terlalu baik dan akhirnya serigala memasuki? Are you protecting your flock Apakah kamu melindungi kawanan dombamu? or exposing your flock to wolves? Atau malah mengekspos, makin mengeluarkan semua dombamu dan akhirnya dimakan oleh serigala? In our text, Paul was the one who brought deliverance. Dalam ayat kita yang mana dia seorang yang akhirnya membawa pembebasan. Because leaders see things we can't see. Karena pemimpin melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat. So let's close with delivered for destiny. Yang ketiga, mari kita berbicara mengenai dibebaskan untuk yang namanya tujuan hidup. Number one, you need to remove the person from your life. Yang pertama, kamu perlu hilangkan orang tersebut dari hidupmu. You identify who that person is. Kamu perlu mengidentifikasi siapakah orang itu. In our text, Paul says, come out of her.
Dalam ayat kita Paulus mengatakan keluarlah dari orang itu. And then it says, and he came out of her. Nah, akhir selanjutnya mengatakan dan pada saat itu juga dia keluar. What in the transgender is going on right now? Ya mana apa yang terjadi dengan pemindahan atau perubahan dalam hal alat kelamin, gender. So if you're struggling with transgender, maybe there's a demon maybe inside, and we just need to remove that. Ya mana transgender he atau si ada beda atau mungkin Amen. ada Praise the setan Lord. dalam hidup mereka. Praise God. So clearly, you need to get aggressive. Jadi sudah jelas kamu perlu menjadi agresif. Better to go through life with one less friend and make it to heaven. Yang mana lebih baik memiliki satu orang teman saja tetapi berakhir dalam surga. Better to have that one person not in your church but protect the flock. Yang mana lebih baik tidak ada orang di gerejamu tetapi tetap melindungi kawanan dombamu. 1 Corinthians 5 says, put away for yourselves the evil person. 1 Korintus mereka yang usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Why are you still following them on social media? Mengapa kamu masih saling ikutan follow di sosial media? Why are you still friends with them? Kenapa masih berteman? Why do you have social media? Kenapa kamu memiliki sosial media? I gotta talk to my auntie. Oh, jadi cara ngobrol sama tanteku. No, you're gonna talk to who Satan sent. Enggak, kamu sedang ngobrol dengan orang yang dikirim oleh iblis. I need to hide behind this pulpit. Sama. Praise the Lord. All right. It says, Deuteronomy 13, it says, those who are trying to pull you away from God, Yang mana ulangan mengatakan orang-orang yang mencoba menarikmu keluar dari Tuhan. you need to remove the person. Kamu perlu menghapus orang itu. So firstly, remove that person, Ya, jadi pertama kamu hilangkan, and keluarkan orang itu. then revival can break out. Kemudian akhirnya kebangkitan akan bisa terjadi. By God's grace, this year I've been saved 21 years. Tetapi yang kasih karunia Tuhan telah ada dalam hidupku I'm selama going to be 21 married tahun. 15 years in a couple of months. Saya akan merayakan anniversary pernikahanku untuk 15 tahun. A lot of my friends that I grew up with Yang mana bersama dengan teman-temanku yang bertumbuh besar dari kecil. didn't make it Mereka nggak bisa melakukannya. because they listened to who Satan sent. Karena mereka mendengarkan dengan orang yang telah dikirim oleh si iblis. But you can make it. Tetapi saudara bisa berhasil. You don't have to backslide. Saudara nggak harus menjadi murtad. You can stay married. Saudara tidak akan bisa You menikah. can stay in the ministry. Dan saudara bisa tetap dalam pelayanan. Joseph was in Potiphar's house, Yang mana Yusuf ketika di rumah dari Potifar, and Potiphar's wife comes to him, kemudian si istri Potifar mendatanginya. and he throws off his jacket, Dan akhirnya dia mulai melepaskan jaketnya. and then he was able to enter the destiny that God had for him. Kemudian yang mana akhirnya dia mampu untuk menggapai tujuan diberikan Tuhan Because kepadanya. he made a stand. Oleh karena dia memberikan suatu pendirian. And when you make a stand, God can stand with you. Ketika saudara membuat pendirian, Tuhan bisa berdiri bersama saudara. Our church had a big rebellion in 2016 Yang mana 2016 gereja kita memiliki pemberontak yang sangat besar. because I was a bad shepherd. Karena waktu itu saya bukan gembala yang begitu baik. I didn't ask enough questions, Karena waktu itu saya tidak menanyakan pertanyaan. and people were hurt. Yang mana ada orang yang harus tersakiti. But then I learned from that Dan akhirnya aku belajar dari hal and tersebut. made a stand against rebellion. Kemudian membuat pendirian melawan segala pembangkang pemberontak ini. And then my main man in my church council, Kemudian akhirnya konsel dari gerejaku. he rebelled and tried to pull people out of the church, Yang mana dia memberontak kemudian mencoba untuk menarik orang-orang dari gereja. and no one followed him. Yang mana tidak ada satupun yang mengikuti dia. Not even his mum. Bahkan bukan mamanya sendiri enggak. Ha! Because now we have a culture, we don't fall for that anymore. Karena sekarang kita memiliki budaya di gereja, kita tidak akan mengikuti You go be weird pemberontak-pemberontak somewhere itu. else. Kamu harus keluarkan dia. I'm praying that you understand the spirit of this sermon. Saya berdoa supaya saudara memahami roh dari khotbah ini. Because Indonesia and the nations here have a great future in God. Karena di Indonesia kita memiliki suatu masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Don't fall for who Satan sent. Janganlah akhirnya kamu terjatuh dengan orang yang dikirim oleh si iblis. And we can have great revival. Dan kita akan Amen. memiliki Praise the kebangkitan Lord. luar Let's give biasa. God praise together. God, we Mari kita thank berikan you for your pujian kepada goodness and Tuhan. your Amin. grace. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's bow our heads. Let's pray. Mari kita tundukkan kepala berdoa. There's people here unsaved or backslidden. Yang mana ada orang di tempat ini saudara tidak benar di hadapan Tuhan, murtad. You're not right with God. Saudara tidak benar di hadapan Tuhan. You need to get your heart right this morning. Saudara perlu memberikan hatimu benar pada pagi ini. Quickly raise your hand up nice and high. We'll pray with you. Yang mana saudara bisa mengangkat tangan, saya akan berdoa untukmu. No matter where you've been, no matter what you've done, Tidak peduli
di mana saudara kemudian apapun yang telah kamu lakukan, there is forgiveness in Jesus. yang mana ada pengampunan dalam Yesus. You must repent. Raise your hand up so I can see quickly all through this place. Saudara harus bertobat. Saudara bisa angkat tangan di tempat ini. Silakan Repent angkat and get tangan. your heart right with God. Be a new creation. Silakan bertobat dan biarlah kamu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara akan menjadi ciptaan Young or baru. old, get your heart right with Jesus. Yang mana saudara tidak benar, silakan angkat tangan. Hallelujah. Talking to the church now. Saya berbicara dengan umat gereja. We had great preaching this morning Kita memiliki khotbah yang sangat luar biasa pada pagi ini. from our pastors. Dari beberapa pastor kita. Redigging wells Yang mana ketika kita menggali sumur, and chasing after God. kemudian kita mengejar Tuhan. The cross before me, Yang mana salib di depanku. the world behind me. Yang mana akhirnya dunia akan di belakangku. And I've challenged you to have discernment. Dan saya menantang saudara untuk memiliki yang namanya pengertian. Don't let the devil trick you Janganlah biarkan iblis untuk akhirnya menangkapmu. to pull you out of the will of Untuk God. menarimu keluar dari kehendak Tuhan. Now, I'm not talking about going on a witch hunt, Dan saya tidak berbicara untuk memburu manusia. on chasing every person away. Untuk akhirnya mengejar setiap orang siapapun itu. You need to get discernment Tetapi saudara perlu mendapatkan pemahaman. and connection with headship. Dan juga koneksi bersama pemimpinmu. As I was praying for this sermon, Ketika aku berdoa untuk pemahaman ini. I am challenging you to build connection with headship. Yang mana saya ingin menantang saudara untuk memiliki koneksi yang baik bersama pemimpinmu. Because the devil wants to put a wedge in there Karena iblis ingin menarikmu keluar dari kepemimpinan. so he can destroy you easily. Sehingga bisa menghancurkanmu begitu mudahnya. Those who have the greatest levels of submission Yang mana orang memiliki penyerahan yang sangat tinggi. have the greatest levels of strength. Memiliki level yang paling tinggi dalam hal kekuatan mereka. You show me a strong Christian, Tunjukkan aku sekarang Kristen yang kuat. they are a submitted Christian. Mereka adalah Kristen You orang-orang yang show mau me a tunduk. weak Christian, Kalau kamu menunjukkan aku Kristen yang begitu lemah. they are an unsubmitted Christian. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyerahkan diri. Headship is your blessing and covering. Sebab pemimpin adalah seorang yang akan menjadi berkat bagimu dan yang akan mengcovermu. To protect you from things you can't see. Untuk melindungimu dari hal-hal yang tidak dapat kamu lihat. Thank God for our pastors. Yang mana puji And thank Tuhan God for our headship. atas pemimpin Don't pastor. let Satan destroy your future. Jangan biarkan si iblis menghancurkan masa depanmu. Amen. These altars are open. You can look up. God spoke to you. Let's come out of our seats and come and Altar pray. terbuka. Mari kita datang ke altar untuk berdoa. Let's come up and let's call on God. Ask God for discernment. Mari kita meminta Tuhan akan pengertian. There's plenty of space. Come right up to the front. Mari kita buat ruang. Mari kita datang ke depan. Oh God, protect our churches. Cover us. Bless every church. Hallelujah. Every man, every pastor. Bring discernment and covering in the name of Jesus. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Side of the world, God, I pray a covering. I rebuke the devil. Cast me not away from your presence, O Lord, God, your church set a and connection. take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Jadikan hatiku tahir Allah, God, raise up key men. dan memuli Roh Kudus Guardians of our padaku. fellowship. That they will protect this destiny, protect the Jadikan hatiku I rebuke the devil's lies right now. tahir God, open our eyes to Allah, see. dan memuli Roh Kudus padaku. Jangan buangku dari hadapan-Mu Tuhan, atau ambil Roh Kudus
kudus dariku. Bangkitkan kembali jiwaku kekirangan. Lengkapkanku dengan roh yang rela. Amen. While we're at this altar, again, as I was praying for this sermon, Ketika aku tadi berdoa untuk pengertian, my heart's passion is to help the pastors. yang mana hatiku tersentuh untuk bantuan terhadap para pastor. I know what it feels like to see all your work go up in flames. Saya tahu, saya pernah merasakan gimana kalau pekerjaan kita akhirnya berakhir dalam api terhembus. It's discouraging. Yang mana sangat patah hati. You give your best, Saudara memberikan yang terbaik, and the devil comes in and destroys it. kemudian setan datang dan akhirnya menghancurkan segalanya. I'm not talking about going on a witch hunt. Saya tidak berbicara mengenai untuk akhirnya memburu manusia. There are times people come from other churches, Tetapi waktu tepat ketika ada orang datang dari gereja lain. but you must exercise discernment. Dan kamu harus berlatih untuk yang namanya pengertian. And prayer alone is not enough. You must build a relationship with your pastor. Yang mana berdoa sendiri tidaklah cukup. Tetapi kamu harus membangun relasi yang kuat bersama dengan pastormu. One of the kindest compliments I ever received Yang mana salah satu pujian yang paling luar biasa yang pernah saya terima. is someone said, I can tell that you are Pastor Elliot's disciple Yang mana seorang mengatakan padaku, saya bisa katakan bahwa kamu itu adalah murid dari Pastor Elliot. by your speech, but more in your spirit. Yang mana dengan cara kamu berbicara tetapi lebih dalam hal rohmu. And I'm challenging pastors this morning Dan saya menantang pastor-pastor pada pagi ini. that when people look at you, Ketika seseorang melihatmu, they can sense your pastor's spirit. mereka bisa merasakan roh dari pastormu. But that takes hard work. Tetapi ini butuh yang namanya bekerja keras. You have to contend for this. Saudara harus berjuang You untuk hal must ini. give yourself to this. Harus memberikan seluruh hidupmu untuk hal ini. And as you do, you are strengthened, Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan diperkuat. and your future and your church is Masa protected. depan dan juga gerejamu akan dilindungi. That's what we want, amen? Itu yang kita inginkan, amin. I want to pray for all the pastors. I'd like them all to stand to their Saya ingin feet. berdoa untuk semua pastor saja silakan berdiri. Anyone's a pastor here, just the Pastor men that want saja. to pray. Pastor saja. We have great pastors over here. You say amen? Kita memiliki pastor-pastor yang luar biasa And tempat ini, amin. they are God's men for your church. Mereka adalah umat Tuhan abdi Allah di gereja kita. And these are God's men for our nation. Dan yang mana yang telah Tuhan maksudkan untuk bangsa kita. Amen. Pastor Zach, God's hand is clearly on your life. Pastor Zeg, yang mana tangan Tuhan benar-benar dalam hidupmu. And there's a clear call of leadership on your life. And what God is doing, He's trying to refine certain things so you can be the leader that God's called you to be. But you have to be willing to be under the potter's wheel so God can remove things and add things. You have all the foundation is there, but God's going to add some things in, and God's going to multiply some things in, and He's going to fashion you not just to be another pastor, not just be another guy going through the motions, but a weapon that God is going to use to take down the enemy. And that's your heart's desire. That's what you want to see in life. But as you let yourself be moldable, that is when God's going to accelerate your leadership, accelerate your ministry, and step into supernatural fruitfulness when you allow God to mold you on the inside. Does that make sense? Let's pray for our pastor. God, in the name of Jesus, I pray your blessing and your favor fall upon him, God. God, I pray, let it be a supernatural acceleration in fruitfulness. Fall upon him in Jesus' name. Amen. I want to pray over all the pastors here. God, in the name of Jesus, I rebuke every lie that has been spoken over them, all forms of witchcraft. We rebuke it right now in the name of Jesus. You will build up your church and the gates of hell will not prevail against it. I rebuke the spirit of discouragement, rebuke the spirit of despair and weakness. I pray, fill them again with supernatural power and dominion and authority and clarity in their sermons. God, give them another sense of anointing that when they preach, things will change. When they speak, men will rise up. God, I pray, give them key couples, fruitfulness to abound in their churches, key men and women to raise their arms and help them in their fight against the enemy and taking the land for Jesus. I rebuke every person Satan has sent to destroy them and their mind and their finances and their marriage. God, we say we claim complete victory, for who the Son sets free is free indeed, and we claim that right now. In the name of Jesus we pray. Amen. Let's worship the Lord. Let's give him praise. Tuhan, amin.